Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa, kembali lagi saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, supaya ketika kami mendengar kebenaran firman ini ya Bapa, kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, pernahkah kita berpikir, mengapa Allah Bapa di sorga rela memberikan putra kesayangannya, yaitu anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi korban penebusan atas semua pelanggaran dan dosa umat manusia, yang firman Tuhan katakan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, supaya di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Selama ini kita hanya membaca ayat firman Tuhan ini, tetapi kita tidak pernah mau memikirkan mengapa Allah Bapa di sorga rela memberikan Tuhan Yesus untuk menebus kita dari segala pelanggaran salah dan dosa kita. Bahkan penebusan itu telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu sebelum kita lahir di dunia ini. Saudaraku, ini artinya betapa besar kasih Bapa kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Tidak ada jawaban yang lain untuk menjawab pertanyaan ini, saudaraku, selain karena kita begitu berharga di mata Allah sebagai ciptaannya. Itulah sebabnya Allah mau memberikan putra tunggal kesayangannya sebagai tebusan, supaya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu menjadi serupa segambar dengan Allah, sama ketika pertama kali manusia diciptakan oleh Allah dan belum jatuh di dalam dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyadari akan hal ini, seharusnya kita belajar untuk menghargai anugerah Allah yang begitu besar yang telah diberikan kepada kita, yaitu dengan cara hidup benar, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela, sehingga segenap hidup kita bisa menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki, yaitu menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, tentu tujuan akhir dari semuanya itu adalah karena Allah mau ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita bisa kembali kepadanya dan hidup di dalam kerajaannya di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang akan memerintah sebagai Raja di atas segala raja dalam kehidupan yang kekal. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita harus menjadi pribadi yang sama seperti Kristus? Sebab firman Tuhan katakan kalau kita mengaku kita berada di dalam Dia, berarti kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, kalau kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita tidak akan diakui sebagai anak-anak Allah. Tidak akan pernah diakui sebagai anak-anak Allah. Dan itu juga artinya kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah. Dan itu artinya akhir dari kehidupan kita di dunia ini, kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal di dalam api neraka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang percaya yang berkata bahwa tidak mungkinlah
kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di sini saya mau katakan, saudaraku, ingat baik, satu hal yang tidak boleh kita lupa adalah ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Ia hidup sebagai manusia biasa, sama seperti kita semua, saudaraku. Tetapi dalam menjalankan hidupnya sebagai manusia biasa, Tuhan Yesus memilih untuk hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah Bapa di sorga. Dan selama Ia hidup sebagai manusia, Ia hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibrani pasal yang ke-5 ayat 7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, perhatikan itu. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa menangkap satu kebenaran, yaitu ketika Tuhan Yesus hidup sebagai manusia, Ia pun merasa gentar. Sehingga yang dilakukannya adalah Ia berusaha untuk melekat dengan Bapa di sorga di dalam doa terus menerus. Dan bukan doa biasa-biasa saja, sebab Ia berdoa dengan penuh ratap tangis, dengan keluhan kepada Bapa di sorga, karena Ia tahu hanya Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan firman Tuhan juga katakan, sekalipun Ia adalah anak, Ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah kita sudah belajar untuk taat sama seperti Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa di sorga? Dan kita harus mengerti, saudaraku, bahwa orang yang hidup taat kepada Allah Bapa di sorga sama dengan orang yang hidup menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa mengubah hidup kita yang salah selama ini, dan kita mau hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah Bapa di sorga, menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, supaya pada akhirnya kita bisa diakui oleh Bapa sebagai anak-anak yang berkenan di hadapannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami kembali mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami disadarkan oleh firman-Mu bahwa kalau Bapa memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kami dari segala pelanggaran dan dosa, dengan satu tujuan, supaya kami bisa dikembalikan kepada Bapa di dalam kerajaan-Mu, ya Allah. Seharusnya sebagai orang percaya, kami melihat betapa berharganya hidup ini, betapa berharganya kami di hadapan Bapa, karena Bapa begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, setelah menyadari akan keadaan ini, kami mau mengambil keputusan untuk tetap hidup di dalam ketaatan penuh, sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus, taat melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami di sepanjang umur hidup kami, sampai di ujung nafas hidup kami yang terakhir, boleh tetap hidup di dalam ketaatan penuh untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa, supaya pada akhirnya Bapa bisa menemukan kami sebagai anak-anak Bapa yang berkenan karena hidup melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Engkau telah memberikan hidup itu kepada kami. Kami bersyukur dan kami mau berjuang hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan, sampai di ujung nafas hidup kami yang terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini.